Selamat malam. Angka infeksi dan kematian anak usia 0 hingga 18 tahun kian meningkat seiring lonjakan kasus COVID. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut 1 dari 8 pasien COVID-19 di Indonesia adalah anak-anak. Bahkan, angka kematian anak karena COVID di Indonesia tertinggi di dunia. Bagaimana menangani anak yang terpapar COVID-19? Inilah Rosi. Was-was, varian baru COVID-19 sasar anak-anak. Minggu lalu kita mengalami kasus harian tertinggi, yaitu 5.582 kasus. Dan dari angka itu, 655 adalah anak usia 5-18 tahun, dan 224 adalah kasus anak di bawah 5 tahun. Di mall, di pusat-pusat perbelanjaan itu orang tua santai aja tuh bawa anak-anak, bahkan yang di bawah usia 5 tahun itu dibawa oleh orang tuanya. Nah, inilah yang menyebabkan anak-anak terpapar. Data nasional saat ini menunjukkan proporsi kasus konfirmasi COVID-19 pada anak usia 0-18 ini 12,5%. Artinya 1 dari 8 kasus konfirmasi itu adalah anak. Case fatality rate-nya itu adalah 3-5%. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia. Peningkatan kasus COVID-19 pada anak diduga berkaitan dengan varian Delta yang berasal dari India. Varian ini rupanya memiliki penularan yang lebih masif, khususnya pada anak. Selain itu, mereka rentan tertular karena belum ada program vaksinasi pada kelompok anak dan balita. Riset terbaru tim RSCM dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengungkapkan 40% anak yang terkonfirmasi COVID-19 di RSCM meninggal dunia. Di bagian awal ini, saya mengundang seorang sutradara film, Hanung Bramantyo. Hanung dan keluarga harus menjalani isolasi mandiri di Jogja pada tanggal 13 Juni lalu setelah hasil tes PCR kedua anaknya dinyatakan positif COVID-19. Pada saat yang sama, asisten rumah tangga beserta anaknya juga dinyatakan positif. Selamat malam, Mas Hanung. Selamat malam. Mas Hanung masih isoman ya, Mas ya? Iya, karena saya masih negatif. Saya masih positif. Masih positif. Anak saya sudah dinyatakan negatif kira-kira 3 hari yang lalu. Wah, alhamdulillah, bersyukur. Jadi siapa yang sudah dinyatakan berdasarkan PCR swab-nya negatif? Sibil Kala? Sibil Kala, Siva, dan Mbak Ina. Itu asisten rumah tangga kami. Wow, Sibil, Kala, Siva, dan ibunya sudah negatif berdasarkan hasil PCR swab. Karena kalau kita lihat dari ceritanya Mas Hanung, yang pertama kali kena virus corona atau tertular virus corona adalah 4 ini ya, Mas ya? Anak dulu ya. Jadi kemungkinan adalah Sibil dulu. Sibil menulari Kala dan Siva. Sementara Siva menulari ibunya. Itu cepat sekali dalam jangka waktu cuma 1 hari. Wow. Jadi yang pertama kali jadi pada saat kami datang dari Jakarta. Sorry Mas Hanung, boleh kasih tahu nggak Sibil Kala itu umur berapa persisnya? Sibil itu umur 10 tahun, Kala itu umur 8. Sibil umur 10 tahun, Kala itu umur 8 tahun. Jadi Mas Hanung, Siva umurnya 11 tahun. 11 tahun. Jadi Mas Hanung saat ini dengan perkembangan waktu merasa atau mendeteksi atau mengira gitu, yang pertama kali itu adalah Sibil ya, 10 tahun. Sibil, karena pertama kali datang ke Jogja, yang sakit duluan adalah Sibil. Jadi Sibil sakit panas pada saat yang lainnya masih sehat. Itu panas karena 1 hari sebelumnya pada jam 5 sore Sibil naik sepeda, mungkin saking senangnya karena udah sampai Jogja, terus mereka naik sepeda bareng. Jadi dari jam berapa ya? Dari pagi kami tuh tidak ada gejala apapun. Saya olahraga seperti biasanya, kemudian keliling kampung dengan pakai masker.
terus kemudian dia naik sepeda bersama anak saya yang lainnya, cuma Sibil kebablasan, dia saking excitednya senang naik sepeda sampai kemudian kehujanan. Nah, kehujanan malamnya dari Sibil, Kala dan Siva yang kehujanan itu, yang sakit duluan adalah Sibil. Baru kemudian 2 hari demamnya nggak turun, di 2 hari kemudian itu maka kita swab dan dinyatakan positif. Di situ pun kemudian Siva sama Kala dinyatakan swab juga mengalami positif, tapi Sibil sama Kala sama Siva tidak ada gejala sama sekali. Karena Sibil yang pertama kali menunjukkan gejala, tapi awalnya karena main sepeda hujan-hujanan gitu. Mas Anung, supaya clear gitu. Kan bisa saja kalau anak kecil, kita aja kalau hujan-hujanan bisa demam. Bagaimana bisa sampai positif? Apakah pada saat sepedaan, hujan-hujanan itu memang bertemu dengan teman-teman sebaya, jadi merasa gembira, jadi ya namanya saya rasa tidak mungkin yang namanya kena hujan terus kemudian sakit pada malam harinya. Pasti ada masa terus kemudian dinyatakan positif. Saya percaya pasti ada masa inkubasi dulu gitu kan. Jadi kami curiga positifnya bukan pada saat kami ada di Jogja, tapi positifnya justru sebelum ada di Jogja. Jadi ketika masih di Jakarta. Ya, lah Mas Anung, kan waktu ke Jogja bersama Mbak Saskia 3 bersama anak-anak, kan udah PCR swab dan semuanya negatif. Semua udah PCR. Jadi kita menyewa mobil sendiri, menyewa bus sendiri, dan busnya itu pun juga supir dan juga krunya juga sudah melakukan swab dan dinyatakan negatif. Terus kemudian kami betul-betul sangat ketat prokes. Jadi ketika turun di tempat rest area pun kami tidak bersentuhan dengan siapapun. Nah, kami kemudian curiga bahwa terpaparnya dari mana? Terpaparnya dari Saskia, ada beberapa teman-teman. Memang kami jarang sekali keluar dari rumah. Kami selalu menciptakan permainan-permainan di dalam rumah. Kalau toh kami keluar, pasti kami hanya di kantor kami. Yang mana itu kantor kami itu juga dalam prokes pengawasan prokes kami juga. Jadi dan itu pun jarang sekali saya membawa anak-anak. Nah, tapi Saskia selalu kedatangan teman-temannya. Jadi tapi teman-teman yang sudah kita ini sebelum ke Jogja ya? Ini sebelum ke Jogja. Sebelum ke Jogja. Nah, terus kemudian biar kita clear Mas Anung. Jadi itulah sebabnya yang menjelaskan meskipun sebelum ke Jogja PCR swabnya negatif, itu masih masa inkubasi, jadi nggak terdeteksi gitu ya kira-kira ya? Belum terdeteksi. Jadi ada 2 kemungkinan kami kenanya. Pertama adalah salah satu temannya Saskia yang memang riwayat dia, pergaulan dia kita sangat tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah seminggu sebelum kita ke Jogja, kita dikabari adiknya Saskia bernama Haikal positif. Dan berinteraksi dengan bersama Haikal positif. Pak D-nya. Guru ngajinya anaknya Haikal adalah guru ngaji anak-anak kami. Jadi sebutannya Pak Le lah kira-kira ya? Iya, omnya. Jadi guru ngajinya Haikal, guru ngajinya omnya Sibil sama Kala, guru ngajinya anaknya omnya Sibil, anaknya Haikal, itu guru ngajinya Kala sama Sibil. Nah, kemungkinan terpaparnya dari situ karena 2 hari sebelum keberangkatan ke Jogja, Sibil berada di dalam rumahnya guru ngaji tersebut, karena memang keluarga kami dengan guru ngajinya itu memang sangat dekat sekali. Dan tapi persoalannya adalah guru ngajinya itu negatif. Setelah dilakukan swab itu negatif. Jadi kami juga belum tahu ini terpaparnya dari mana, tetapi kami sudah menyimpulkan terpaparnya kemungkinan besar ada di 2 itu. Dan analisa itu juga terjadi pada adiknya Kaba berkata itu setelah 3 hari isolasi di rumah, berkata panas. Ya kan? Berkata panas, kami sudah panik pada saat itu, tapi kemudian setelah dilakukan swab ternyata negatif. Berkata ini siapa Mas? Berkata ini anak kami. Jadi ada Sibil, Kala, dan ada Berkata ya? Ada Sibil, Kala, Kaba, Berkata. Ya kan? Nah, Berkata ini pada 3 hari setelah Sibil isolasi dan Kala isolasi,
itu dia dia panas. Panas, tapi ketika dilakukan swab itu negatif. Jadi belum tentu juga apa yang sudah anak kami terjadi gejala itu belum tentu juga positif. Terus kemudian guru ngajinya si Kala sama Sibil yang juga ngaji di rumahnya Haikal yang dinyatakan positif, itu belum tentu itu juga meskipun negatif belum tentu itu tidak menularkan kepada anak kami. Iya, iya. Jadi bisa saja itu mungkin dari udara atau mungkin memang imunitas guru ngajinya lebih kuat sehingga dia negatif, maka kemudian virus itu berpindah kepada anak-anak kami yang imunitasnya rendah. Tapi inti cerita dari Mas Hanung dan Mbak Saskia adalah ini memang dimulai dari anak-anak ya, Mas? Dimulai dari anak-anak. Dan anak-anak dari siapa itu yang kami tidak bisa memastikan. Betul. Karena semuanya itu lingkungannya negatif. Nah anehnya setelah Sibil positif, temannya Saskia yang berinteraksi dengan anak saya sebelum berangkat ke Jogja itu langsung positif. Oh, wow, ya kompleks ya? Ya, sangat. Itu yang membuat kami agak bingung. Dan kenapa saya negatif? Saya sudah merasa bahwa pada saat anak saya positif, saya itu tidur satu ruangan dengan anak saya. Kebetulan kalau saya di Jogja, saya jarang satu kamar dengan Saskia, karena Saskia selalu dikerubutin sama anak laki-laki saya. Kaba, Bre, sama Kama. Ya kan, jadi ranjangnya selalu habis di situ. Dan saya biasanya tidurnya itu di depan televisi, saya di sofa, sebagaimana dulu waktu kecil saya. Nah, anak-anak saya, Sibil, Kala, sama Siva, itu tidur satu ruangan dengan saya. Dan pada saat dinyatakan dinyatakan positif, saya sudah merasa, ini saya pasti akan kena, dan saya tinggal menunggu waktunya. Dan betul, jadi, 3 hari setelah isolasi, setelah mandiri Sibil masuk isolasi, saya langsung terpapar, dan saya langsung masuk ikut. Ya. Hanya Mas Hanung udah punya feeling, ya udah bersama anak-anak tidur bersama, tahu akan kena karena tanggal 10 Juni berangkat ke Jogja, tanggal 13 swab dan positif. Itu semua sepertinya Mas Hanung sendiri udah perkirakan ya? Saya sama Saskia sudah merasa ini kita berdua, kalau enggak kita berdua kena atau salah satu dari kita kena. Dan sampai hari ini hanya saya yang kena. Alhamdulillah hanya saya yang kena. Ya, karena kalau Saskia sampai kena, bayinya pasti juga akan kerepotan. Betul. Ya, Mas Hanung ditahan dulu. Kita akan ngobrol juga dengan para orang tua sebagai penyintas COVID dan dokter anak. Saya tahu Anda masih positif. Biarlah hasil positif itu hanya kita hindari dalam hasil tes lab. Tetapi saya berharap kita semua tetap mempertahankan positive minds, positive energy, and positive vibes. Kita tidak mengharapkan positif dalam tes laboratorium yang menunjukkan hasil positif COVID Corona, tapi kita tetap mempertahankan apa yang kita sebut dengan energi positif, karena disitulah kesembuhan kita. Saya kembali sesaat lagi.